Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Nur Irwansyah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah membaca. Perkenalkan, nama saya Yulia Mutmainah dengan NPM 2021-21500-473 dari kelompok 3. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Indraprastha PGRI, tahun ajaran 2022-2023. Materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada kecepatan membaca, yang kedua ada menangkap dan mengenali kata, yang ketiga ada tujuan membaca cepat, dan yang keempat ada membentuk kebiasaan membaca yang efisien. Kecepatan membaca. Menurut Bradja tahun 1990 halaman 121, kecepatan membaca seseorang akan mempengaruhi pemahaman makna tulisan yang dibacanya. Banyak orang yang belum pernah mendapat bimbingan khusus dalam membaca cepat mempunyai kecepatan yang sama dalam membaca. Kecepatan membaca pun harus fleksibel. Artinya kecepatan itu tidak harus selalu sama. Ada kalanya kecepatan itu diperlambat. Hal itu tergantung pada bahan dan tujuan kita membaca. Kegiatan membaca berhubungan dengan pembaca dan bahan yang dibaca. Pembaca yang baik adalah pembaca yang dapat membaca dengan cepat dan tahu maksud yang dibaca. Akan tetapi, dalam kenyataannya, masih banyak pembaca yang belum mampu membaca dengan cepat, bahkan tidak memahami teks yang dibacanya. Adapun salah satu faktor penyebab seseorang tidak tahu cara membaca yang baik, karena seringkali ada hal-hal yang harus dibacanya tetapi sebenarnya tidak perlu menghabiskan waktu yang banyak. Dalam hal ini, jika tidak dapat membaca dengan cepat, maka kita akan membuang-buang waktu atau pemborosan waktu. Namun banyak juga orang yang membaca terlalu cepat untuk bacaan yang seharusnya dibaca pelan-pelan. Pada dasarnya membaca itu haruslah fleksibel. Kita harus mampu menyesuaikan bahan bacaan yang kita baca dengan kecepatan membaca. Hal ini tergantung pada tingkat kesulitan teks bacaan tersebut. Oleh sebab itu, kalau teks tersebut memiliki tingkat kesulitan tinggi atau sukar, kita sebaiknya membaca dengan kecepatan rendah, baca dengan lambat atau normal. Tetapi kalau teks tersebut memiliki tingkat kesulitan yang rendah atau mudah, kita dapat membacanya dengan kecepatan normal. Di bagian lain, Bradja tahun 1990 halaman 122 mengemukakan bahwa seorang pembaca yang baik selain dapat membaca dengan cepat, ia juga harus tahu di mana ia harus membaca dengan cepat maupun dengan lambat. Hal itu karena suatu bacaan atau buku memerlukan tingkat pemahaman yang berbeda saat dibaca. Ada bacaan yang ringan dan ada bacaan yang berat. Ada sebagian orang yang dapat membaca cepat tetapi tidak dapat mengingat apa yang dibacanya. Mungkin mereka ini sudah terbiasa sejak kecil dengan membaca lambat. Ada sebagian orang lagi yang dapat membaca dengan cepat dan ingat tentang apa yang dibacanya. Orang-orang yang disebut belakangan ini dapat digolongkan ke dalam orang-orang yang dapat membaca dengan efisien. Menurut Sudarso, tahun 2005, halaman 29. Menurut Bradja, tahun 1990, halaman 121, membaca cepat tidak hanya memperbaiki prestasi waktu, akan tetapi menambah banyaknya informasi yang dapat diserap oleh pembaca. Hal ini karena pembaca tidak lagi mempunyai kebiasaan membaca kata demi kata. Selain itu, menurut Sudarso tahun 2005 halaman 20-21, unsur utama membaca adalah otak. Mata hanya mengantarkan gambar ke otak, lalu otak memberikan interpretasi terhadap apa yang dituju oleh mata itu. Salah satu bukti bahwa dalam membaca, fungsi otak itu lebih penting dari mata. Dapat dilihat pada orang yang mengalami luka hebat di otak, ternyata ia menjadi buta secara menyeluruh dan selamanya meski mata orang itu berfungsi dengan sempurna. Untuk mendapatkan informasi tidak hanya dengan membaca cepat, tetapi kita harus selalu berkonsentrasi pada saat membaca. Percuma bila kita
telah membaca cepat, namun kita tidak dapat mengerti atau memahami apa yang kita baca. Semakin kita berkonsentrasi, semakin cepat pula kita menyerap ide atau informasi yang kita inginkan. Bagaimanapun dengannya suatu bacaan, konsentrasi mutlak itu perlu. Pikiran kita harus mengarah ke bacaan itu. Menurut Sudarso tahun 2005 halaman 50, kurangnya daya konsentrasi pada tiap pembaca disebabkan oleh hal-hal yang berbeda. Ada orang yang memerlukan tempat yang tenang atau hening untuk dapat membaca. Tetapi ada juga orang yang dapat berkonsentrasi apabila ditemani oleh suara radio. Kurangnya konsentrasi juga disebabkan oleh kurangnya minat perhatian terhadap apa yang dibaca, karena tidak menarik, terlalu sulit atau terlalu mudah, atau memang membosankan. Selain itu juga ada kemungkinan orang itu belum siap membaca. Misalnya karena badan terlalu lelah atau perasaannya masih kacau atau sedih. Untuk meningkatkan daya konsentrasi ada 2 kegiatan penting, yaitu menghilangkan atau menjauhi hal-hal yang menyebabkan pikiran menjadi kusut dan memusatkan perhatian secara sungguh-sungguh. Menurut Sudarso tahun 2005 halaman 19, selain unsur utama dalam membaca, ada juga keterampilan dasar membaca seperti gerakan mata, membaca frasa, mengenal kata-kata kunci baik untuk fiksi maupun non-fiksi. Menurut Sudarso tahun 2005 halaman 21, dalam kegiatan membaca, persepsi dan interpretasi otak terhadap tulisan yang dilihat oleh mata dapat dilihat pada lamanya mata berfiksasi. Apabila persepsinya kuat atau mengenai informasi yang dibacanya, fiksasi berlangsung cepat. Pembaca tidak berhenti lama di satu fiksasi, tetapi segera meloncat ke fiksasi berikutnya. Selain itu, menurut Sudarso tahun 2005 halaman 28, gerakan mata tergantung pada jarak benda yang dilihat. Apabila kita melihat jauh mengikuti benda yang bergerak di lapangan pandang luas, mata bergerak halus dan rata. Akan tetapi, apabila kita melihat benda-benda di jarak yang dekat, seperti kalau kita melihat gambar atau membaca, gerakan mata akan cepat. Mata bergerak dari satu titik fiksasi melompat ke titik fiksasi yang lain, berhenti sejenak, lalu melompat ke titik fiksasi berikutnya. Seorang pembaca yang tidak efisien dalam satu fiksasi hanya dapat 1 atau 2 kata. Misalnya, mata bergerak dari satu titik fiksasi melompat ke titik fiksasi yang lain. Sedangkan pembaca yang efisien dapat menangkap lebih banyak kata. Misalnya, mata bergerak dari satu titik fiksasi melompat ke titik fiksasi yang lain. Untuk mendapatkan kecepatan dan efisiensi membaca dapat dilakukan dengan melebarkan jangkauan mata dan lompatan mata, yaitu satu fiksasi meliputi 2 atau 3 kata. Kemudian dengan membaca satu fiksasi untuk suatu unit pengertian. Melalui cara ini, siswa dapat lebih mudah menyerap apa yang dibacanya. Cara selanjutnya yaitu seorang pembaca diusahakan pada saat membaca jangan menghafal kata-kata yang dibacanya, melainkan memahami maksud apa yang dibacanya. Selain itu, dengan cara-cara di atas masih ada satu cara lagi, yaitu dengan mempercepat peralihan dari fiksasi ke fiksasi. Tidak terlalu lama berhenti dalam satu fiksasi ke fiksasi berikutnya. Menurut Sudarso tahun 2005 halaman 29, semakin sedikit waktu untuk berhenti semakin baik, karena si pembaca tidak membuang-buang waktu. Pada saat membaca, kemampuan menyerap ide yang dilakukan oleh otak tidak bergantung pada kemampuan ingatan mengikuti susunan kata. Artinya bahwa otak kita dapat menyerap ide jauh lebih cepat daripada mata kita melihat susunan kata itu. Jadi, kita tidak harus mengingat-ingat bagaimana susunan kata itu, tetapi yang kita ingat adalah idenya. Kemudian dengan pengertian yang kita pahami, kita merumuskan ide itu dengan kata-kata kita sendiri. Materi yang kedua ada menangkap dan mengenali kata. Dalam proses membaca,
Mata bertindak sebagai indera penglihatan yang menangkap kata-kata dalam bahan bacaan. Kata-kata tersebut kemudian dikirim ke otak untuk dikenali sebagai sebuah kosakata, kelompok kata, maupun pemahaman sebuah kalimat. Oleh sebab itu, membaca merupakan proses menangkap dan mengenali kata-kata dalam sebuah kalimat, paragraf, dan wacana. Dalam hal ini, seorang pembaca dituntut untuk menafsirkan atau menginterpretasikan makna kata-kata yang dibacanya. Hal ini bertujuan agar pembaca mampu memahami isi bacaan dengan baik. Ternyata otak manusia mampu memproses kata-kata dengan baik bahkan ketika urutannya dibolak-balik. Coba kita baca teks berikut ini ya. Kemampuan membaca cepat terkait erat dengan kemampuan mengenali kata. Manusia mengenali berbagai kata lewat buku dan tulisan yang dibacanya. Kata-kata tersebut disimpan dalam memori otak dan akan dikenali lebih cepat ketika ditemukan kembali pada bahan bacaan yang baru. Lebih hebat lagi, ternyata urutan kata tidak terlalu penting. Asalkan posisi huruf pertama dan terakhir tidak berubah. Anda hanya cukup mengenali huruf pertama dan terakhir tadi, kemudian dengan kemampuan luar biasa akan mengenalinya sebagai sebuah kata seperti yang Anda baca sekarang. Ini menurut riset yang pernah dilakukan Universitas Cambridge, Inggris. Sekarang kita bandingkan dengan teks aslinya. Kemampuan membaca cepat terkait erat dengan kemampuan mengenali kata. Manusia mengenali berbagai kata lewat buku dan tulisan yang dibacanya. Kata-kata tersebut disimpan dalam memori otak dan akan dikenali lebih cepat ketika ditemukan kembali pada bahan bacaan yang baru. Lebih hebat lagi, ternyata urutan kata tidak terlalu penting, asalkan posisi huruf pertama dan terakhir tidak berubah. Anda hanya cukup mengenali huruf pertama dan terakhir tadi, kemudian dengan kemampuan luar biasa akan mengenalinya sebagai sebuah kata seperti yang Anda baca sekarang. Ini menurut riset yang pernah dilakukan Universitas Cambridge, Inggris. Apa yang kita rasakan ketika membaca kedua teks tadi? Kebanyakan orang tidak akan mengalami kesulitan berarti untuk membaca teks pertama. Mungkin kecepatannya akan lebih lambat karena teks tersebut dibolak-balik. Walaupun demikian, teks tersebut masih cukup mudah dibaca dan dikenali sebagai kosakata yang telah kita kenali sebelumnya. Tulisan yang dibolak-balik tadi sekaligus menjadi bukti bahwa kita mampu membacanya. Inilah prinsip yang akan kita gunakan dalam membaca cepat, yakni mengenali kata demi kata dalam kecepatan tinggi sehingga kita bisa terus berpindah ke kata berikutnya sambil membangun pemahaman dan konteks bahan bacaan. Dalam membaca cepat, kemampuan mengenali kata adalah dasar. Ketika kita melihat sekumpulan huruf lewat mata dan mengirimkan ke otak, maka akan ada proses pengenalan terhadap kata-kata tersebut, terlebih jika kita pernah mengenal kosakata sebelumnya. Hal itulah yang menyebabkan mengapa orang yang rajin membaca memiliki kecepatan yang relatif lebih cepat dibandingkan orang yang jarang membaca karena kekayaan kosakata yang telah dimiliki sebelumnya. Dalam teknik membaca cepat, kita akan melatih kecepatan mengenali berbagai kosakata tersebut. Berikut latihan yang dapat Anda lakukan. Coba lihat tulisan pada kolom pertama paling kiri, kemudian temukan kata yang sama pada 4 kolom berikutnya. Lakukan proses ini dengan cepat dan sekali lirik. Semakin cepat dan akurat Anda mengenalinya, berarti semakin cepat pula kemampuan asosiasi Anda terhadap kata-kata tersebut.
Lakukan latihan tersebut dengan cepat. Rasakan mata Anda akan berpindah cepat dari kolom acuan ke kolom yang harus ditemukan. Selanjutnya, latihan kedua adalah mengenali kelompok kata atau frasa. Anda telah mengenal kata-kata sebelumnya. Sama seperti latihan sebelumnya, lakukan dengan cepat untuk menemukan frasa yang sama pada kolom pertama di ketiga kolom lainnya. Selanjutnya, kenalilah kelompok kata berikut ini dengan cepat. Pada dasarnya, untuk menangkap dan mengenali kata dengan cepat dan tepat, kita harus berlatih secara intensif. Apabila kita sudah terbiasa dengan membaca cepat, kita pun akan lebih mudah menangkap dan mengenali kata dengan cepat dan tepat. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu tujuan membaca cepat. Menurut Tarigan, tahun 1994, halaman 27, tujuan awal diadakannya pengajaran membaca cepat kepada anak atau siswa adalah agar anak atau siswa itu dapat membaca secara efektif dan efisien, yaitu mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dalam waktu yang relatif singkat. Dalam hal ini, yang dipentingkan bukanlah masalah kecepatan siswa dalam membaca, melainkan tingkat pemahaman isi bacaan setelah dibaca oleh siswa secara cepat. Percuma apabila anak atau siswa dapat membaca dengan cepat tetapi tidak memahami isinya. Lebih lanjut, Tarigan tahun 1994 halaman 27 mengatakan bahwa menyesuaikan kecepatan membaca dengan jenis pemahaman yang hendak dicapai merupakan masalah yang penting karena berkaitan dengan keterampilan membaca dan keterampilan studi. Keterampilan membaca yaitu bagaimana cara seorang anak atau siswa dalam membaca suatu bacaan. Tentunya, hal itu sangat berhubungan dengan tujuan membaca, yaitu membaca untuk studi, membaca untuk kesenangan, dan membaca untuk usaha. Berdasarkan tujuan membaca tersebut, maka si pembaca atau siswa akan berpengaruh pada fleksibilitas membaca. Keterampilan membaca untuk studi berhubungan dengan bahan bacaan yang akan dibaca. Apakah bahan bacaan itu masuk pada tujuan membaca studi, membaca untuk kesenangan, ataupun untuk usaha. Dalam hal ini, seorang guru hendaknya mengajarkan si pembaca untuk dapat menentukan bahan bacaan mana yang akan dibaca. Tentunya yang berhubungan dengan informasi yang dicari oleh siswa atau pembaca. Materi yang keempat yaitu membentuk kebiasaan membaca efisien. Menurut Tampu Bolon tahun 1990 halaman 228, membentuk kebiasaan membaca yang efisien memakan waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, usaha-usaha pembentukan hendaklah dimulai sedini mungkin dalam kehidupan, yaitu sejak masa kanak-kanak. Pada masa anak-anak, usaha pembentukan dalam arti peletakan fondasi minat baca yang baik dapat dimulai sejak kira-kira umur 2 tahun, yaitu sesudah anak mulai dapat mempergunakan bahasa lisan, memahami yang dikatakan dan berbicara. Walaupun masih pada taraf bahasa yang jauh dari sempurna menurut ukuran dewasa. Usaha yang dapat dilakukan pada tahap permulaan ini ialah merangsang daya visual anak dan motorik anak untuk sekedar mengenali buku. Anggota-anggota keluarga yang sering dilihat oleh anak membaca atau memegang buku di rumah termasuk hal yang baik untuk membiasakan giat membaca atau memotivasi untuk mau membaca. Menurut Tampu Bolon tahun 1990 halaman 29, pada usia 2,5 tahun sampai 3 tahun akan baik sekali pengaruhnya jika kepada anak diberikan buku-buku bergambar. Apalagi jika anak itu didorong untuk membuka buku-buku itu dan melihat gambar-gambar yang ada di dalamnya serta menyebut nama gambar-gambar itu. Dengan cara ini, secara tidak langsung kita dapat merangsang perkembangan otak pada anak.
Pada usia 3-4 tahun, anak sudah mulai belajar mengenali tulisan. Setelah anak mulai sekolah dan dapat membaca permulaan, huruf, kata, dan kalimat, seorang anak perlu dirangsang untuk membuka dan membaca buku-buku yang sesuai dengan yang dipelajarinya di sekolah. Pada usia 4-5 tahun, anak sudah mulai bisa secara perlahan-lahan. Pada usia ini hendaklah orang tua dapat merangsang anak dengan cara menyediakan buku-buku bacaan anak-anak di rumah dan diberikan untuk latihan membaca. Bercerita kepada anak-anak sebelum tidur juga dapat menambah minat membaca anak. Setelah anak dapat membaca secara lancar, ia dapat diminta untuk membacakan buku cerita yang disukainya. Pada waktu anak sudah dapat membaca, hendaknya cara-cara atau teknik yang digunakan anak dalam membaca perlu diperhatikan, sehingga cara-cara yang tidak baik atau tidak efisien tidak berkembang menjadi kebiasaan. Pada usia ini, memang anak-anak suka membaca bersuara. Ini tidak salah karena perlu untuk menetapkan daya pengenalannya akan huruf-huruf. Tetapi perlu mulai diingatkan kepada anak-anak bahwa membaca dalam hati juga perlu, dan anak itu perlu ditunjukkan tentang cara melakukannya. Menurut Tampu Bolon tahun 1990 halaman 229, usaha-usaha seperti di atas adalah usaha yang dapat dilakukan dalam rangka pembentukan kebiasaan membaca. Dalam hal ini terutama peletakan fondasi minat yang baik dari diri anak. Jika minat yang baik itu telah terbentuk, maka fondasi kuat untuk membentuk kebiasaan membaca efisien telah ada dan anak semakin berusaha untuk mengembangkannya. Setelah minat yang baik berkembang, dengan sedikit bimbingan tentang teknik-teknik membaca efisien, maka anak itu akan memiliki kebiasaan membaca yang efisien. Lebih lanjut, Tampu Bolon tahun 1990 halaman 230 menjelaskan bahwa pembentukan kebiasaan membaca efisien pada usia dewasa jauh lebih sukar daripada pembentukan pada saat masih anak-anak. Tetapi bukan tidak mungkin, karena pada usia dewasa yang perlu dikembangkan adalah minat membaca dan pembelajaran mengenai teknik-teknik membaca yang baik. Pada usia dewasa, pengembangan minat dapat dilakukan dengan disiplin diri. Dapat dimulai dengan membaca bacaan yang mudah dan menarik setiap hari, misalnya setengah jam. Kemudian waktu membaca tersebut semakin ditingkatkan. Bahan-bahan bacaan dapat diganti dengan bahan-bahan fiksi seperti novel, cerpen, ataupun non-fiksi seperti karya ilmiah, skripsi, biografi, dan lain-lain. Kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi adalah hal yang paling penting pada saat membaca, yaitu konsentrasi dan juga pemahaman terhadap isi. Saat membaca, usahakan untuk menciptakan suasana yang nyaman agar membaca kita merasa senang. Sesuaikan pula jenis bacaan yang diminati dan juga diperlukan. Karena kecepatan membaca haruslah fleksibel, tergantung dengan bacaan yang sedang dibaca. Seringlah berlatih membaca cepat dan tepat, karena hal ini sangat dibutuhkan dalam keterampilan studi dan keterampilan membaca. Terima kasih untuk yang sudah menyimak materi yang saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.